Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh kasih dan juga kuasa, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yunus 3 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Yunus 3 ayat 1-3. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdoa minta Tuhan menuntun langkah kita apabila kita sendiri tidak mau bergerak kemana Tuhan menghendaki. Kita semua pasti punya kerinduan agar Tuhan memimpin hidup kita. Tapi seringkali kita tidak siap dan tidak mau untuk melangkah kemana Tuhan inginkan kita berada. Nabi Yunus adalah salah seorang nabi yang berusaha pergi, berlawanan arah dari tujuan yang Tuhan kehendaki baginya. Kita umumnya tahu bagaimana kisah Yunus ini. Dalam pasal 1 kitab Yunus dikisahkan bahwa Yunus pergi berlayar ke Tarsis, padahal Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe. Kalau kita melihat peta perjanjian lama, Tarsis dan Niniwe itu 2 lokasi yang arahnya bertolak belakang. Tarsis berada di sekitar wilayah Turki, dan Niniwe ada di wilayah sekitar Irak saat ini. Yunus memilih pergi menjauhi Niniwe, namun tindakannya itu tidak dikehendaki Tuhan. Kapal yang ditumpanginya dilanda angin topan dan hampir tenggelam. Yunus pun meminta agar dia dibuang ke laut, dan ia kemudian dimakan oleh seekor ikan besar yang disuruh oleh Tuhan. Dalam perut ikan itu, secara ajaib, ia masih hidup, dan ia pun bertobat, lalu berkomitmen untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 3 ini kita membaca bagaimana Yunus pada akhirnya bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan, melalui panggilan yang kedua dari Tuhan. Ia pergi ke Niniwe dan menyampaikan seruan agar penduduk Niniwe bertobat dan mencari Tuhan. Meresponi seruan Yunus itu, secara cepat raja dan seluruh rakyat bertobat. Mereka berdoa dan berpuasa dengan memakai kain kabung sambil memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kita melihat di sini saudara, bahwa penduduk Niniwe bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari kisah ini buat kita adalah yang pertama, pergilah kemana Tuhan kehendaki kita berada. Jangan bergerak berlawanan dari keinginan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus ke timur, tapi Yunus malah pergi ke arah barat. Akibatnya bukanlah kesejahteraan atau keberuntungan, tapi malah bencana buat Yunus. Lari dari Tuhan tidak akan membawa berkat dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita mengikuti kemana Tuhan mau kita pergi, kita akan mengalami berkat, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup kita. Yang kedua, saudara,
Jadilah seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Bangsa Niniwe meninggalkan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka pun diampuni dan mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, marilah kita menjalani cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi kita mengikuti kemauan kita sendiri, tapi turutilah kemauan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan ikuti yang baik menurut pikiran kita, supaya kita dapat menerima yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kadangkala pikiran kita mengatakan sesuatu baik, tapi yang baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Kalau kita ingin mengalami yang terbaik dalam hidup ini, ikutilah selalu kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bergeraklah kemana Tuhan menghendaki. Ikutilah keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Hiduplah menuruti firman-Nya, karena itulah yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami suatu kebenaran yang penting dan berharga, yaitu agar kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk bergerak kemana Tuhan menghendaki kami pergi dan berada, dan agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Yunus yang bertobat dan kembali berkomitmen untuk menuruti kehendak-Mu Tuhan. Juga kami belajar dari bangsa Niniwe yang meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Mereka bertobat dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, yang pergi kemana Tuhan menghendaki kami pergi, dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, serta mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Sebab hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan, kami mengalami yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Sertai kami dalam setiap langkah, dalam aktivitas kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah ya Tuhan, dan nyatakanlah mujizat-Mu dalam hidup mereka. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah iman, sukacita dan pengharapan dari mereka yang sedang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang heran dan ajaib atas setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami terima dan alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami dibaharui dan semakin menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.